Jatahnya sudah mulai masuk kemarau, tapi masih saja turun hujan. Sampai kadang, seharian dilanda hujan. Padahal bulan-bulan ini, kebanyakan petani sedang mulai melakukan penanaman cabai. Ada yang baru berumur 20 HST, atau bahkan baru pindah tanam saja. Agar pertumbuhan cepat gede, juragan gak bisa lepas berikan pupuk, sebagai asupan makannya. Kali ini, saya akan bagikan racikan JOS buat tanaman cabai di masa pertumbuhan. Entah sebagai pupuk kocor dan pupuk daun sekaligus di musim hujan seperti saat ini. Sesuai request dari Juragan Kupiah Hacah Motopan 92. Tanaman cabai muda butuh unsur fosfat lebih tinggi dibandingkan cabai dewasa. Karena pemberian fosfat setelah pindah tanam akan merangsang dan memacu pertumbuhan akar dan pembentukan batang cabai. Seperti dalam pupuk Ultradap yang mengandung tinggi fosfat sekitar 60% dan dilengkapi dengan kandungan nitrogen 12%. Dengan adanya nitrogen ini juga akan merangsang pertumbuhan fase vegetatif, terutama dalam menumbuhkan daun cabai. Adanya akar yang kuat, maka penyerapan unsur hara melalui akar akan maksimal, dan efek dari pemberian pupuk lainnya akan cepat terlihat. Dan dengan batang yang kuat maupun tumbuh tinggi, tanaman cabai juragan akan terhindar dari kerdil. Per kemasan 1 kg pupuk Ultradap sekitar harga 50 ribuan. Berhubung di musim hujan, juragan butuh suatu bahan sebagai penyangga pH. Agar keadaan tanahnya tetap netral, sehingga tidak menghambat penyerapan pupuk dan sumber patogen penyakit nantinya. Seperti pemakaian asam humat Power Soil, yang mengandung 55-60% asam humat, 1% nitrogen, 5,46% fosfat, dan 1,08% kalium. Selain bisa mengembalikan dan meningkatkan kesuburan tanah, juga menjadikan pupuk lain lebih mudah diangkut dan diserap oleh tanaman. Power Soil kemasan 1 kg hanya dipatok harga 70 ribuan saja. Pupuk makro seimbang yang selalu dibutuhkan semua fase tanamannya. Dengan harga sekitar 20 ribuan saja, untuk pupuk NPK 16 Pak Tani kemasan 1 kg. Pupuk ini seringnya digunakan untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan akar, batang, tunas dan daun. Dengan kandungan nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%. Pemakaian pupuk NPK 16 juga akan membuat batang lebih kuat dan kokoh. Bisa dipakai juga di awal masa pembungaan dan buah kedua. Bentuknya yang granul, seringnya digunakan sebagai pupuk tabur atau kocor. Selalu saya tekankan, ketika musim hujan, juragan wajib dan perkuat yang namanya pemupukan kalsium. Entah apapun jenisnya, tapi kalau mau lebih aman dan murah, juragan bisa gunakan jenis kalsium karbonat seperti produk Manohara. Kemasan 1 kg Manohara harganya cukup 18 ribuan saja. Tugasnya bisa memperkuat tanaman, terutama bagian dinding sel. Dapat menghambat perkembangan atau sporulasi patogen. Sehingga di musim hujan, tanaman tidak mudah rentan sakit, seperti busuk akar, batang, buah maupun daun. Selain itu, penggunaan pupuk Manohara ini bisa mencegah kerontokan daun. Akan menguatkan batang tanaman, serta sebagai pembentukan bulu-bulu akar. Asam amino dikenal sebagai zat aktivator, sekaligus anti-stres tanaman. Di awal pertumbuhan, terutama setelah pindah tanam. Aplikasi asam amino harus ada untuk meningkatkan daya tahan bibit yang sudah pindah tanam.
memaksimalkan proses adaptasi, sehingga kesetresan tanaman terhindari. Serta mempercepat pertumbuhan tanaman untuk membentuk tunas-tunas baru. Di awal pertumbuhan, selain daun yang dipacu, juga harus memacu pertumbuhan akar dan batang. Bagian akar ini yang penting, karena menentukan hidup matinya tanaman. Jenis asam amino yang biasa juragan gunakan, seperti Ambition. Kemasan isi 500 ml, harga sekitar 100 ribuan. Kandungannya, berupa asam amino 46,9%, asam sulfat 2%, serta unsur mikro, seperti zinc, mangan, bromium dan kalsium. Sebagai anti-stres lagi, bisa juragan tambahkan pupuk mikro yang dilengkapi dengan kandungan magnesium dan sulfur. Dengan pupuk Vitaronsal, harganya sekitar 55 ribuan, isi 500 ml. Berguna untuk memperbarui sel tanaman rusak akibat hama penyakit seperti virus Gemini. Dan bisa mencegah maupun mengatasi gejala klorosis daun. Karena kadar klorofil daunnya akan tetap terjaga dari adanya kandungan magnesium di dalamnya. Pupuk Vitaronsal mengandung magnesium 3%, sulfur 1%, besi 3200 ppm, tembaga 1600 ppm, dan zinc 600 ppm. Serta mengandung mangan 1600 ppm, boron 800 ppm, dan molibdenum 120 ppm. Ada 6 pupuk yang perlu juragan siapkan ketika musim hujan di masa pertumbuhannya. Aplikasi pertama, bisa juragan kocoran antara pupuk Ultradap, asam humat, dan asam amino. Ambil sekitar 3 sendok makan Ultradap, 2 sendok makan asam humat. Dan untuk asam amino, sekitar 20-30 ml saja. Untuk juragan larutkan dalam 15 liter air, dan kocorkan sekitar 150-200 ml per tanaman. Pertama berikan umur 5 HST, dengan interval 5 hari sekali, sebanyak 3 kali saja. Selang 1 minggunya, cukup juragan berikan pupuk NPK 16 saja sebagai kocoran. Yang diselingi dengan pupuk manoharanya. Berikan 8 sendok makan NPK 16 yang dilarutkan dalam 20 liter air. Dan kocorkan per lubang pupuk, sekitar 200 ml saja. Jarak 2 atau 3 hari setelahnya, juragan berikan pupuk manohara dengan melarutkan 4 sendok makan per 20 liter air. Kocorkan 200 ml per lubang tanamnya juragan. Interval pemberian pupuk NPK dan manohara cukup setiap 2 minggu sekali saja. Kalau gak mau ribet, antara NPK dan manoharanya, bisa saja juragan campurkan dan diaplikasikan barengan. Sedangkan sebagai pupuk daun yang disemprotkan, bisa diberikan mulai umur 20 HST. Dalam satu tangki sprayer 16 liter air, berikan 3 sendok makan Ultradap, 30 ml asam amino. Dan 20 ml Vitaronsal untuk disemprotkan, mulai dari pangkal batang hingga ujung tanaman. Cukup berikan 2 kali saja, dengan interval 10 hari sekali. Semoga dengan racikan pemupukan ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman cabai juragan ketika musim hujan. Tetap aman terkendali, tanaman sehat, dan tentunya subur.